dengan K3 yang diberikan oleh instansi pendidikan seperti SD, SMP, SMA, atau SMK, bahkan di universitas pun pada dasarnya hanya sebatas pengetahuan umum. Padahal cakupannya sendiri sangatlah luas. Contohnya dalam instansi pendidikan biasanya selalu ada kegiatan praktikum di mana secara langsung siswa memegang peralatan praktikum, mempraktikkan alat kerja yang berat, mengolah bahan yang berbahaya yang di mana semua kegiatan tersebut berisiko terjadi kecelakaan. Tentunya disinilah pentingnya simulasi atau sosialisasi terkait dengan K3 sehingga dapat mencegah terjadinya bahaya dan resiko terjadinya kecelakaan di lingkungan sekolah. Terkait hal tersebut, pemerintah telah membuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang implementasi K3 yang seharusnya diterapkan di semua lingkungan instansi. Dan Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang nilai ambang batas atau NAB, faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja yang diharapkan dapat terciptanya lingkungan yang sehat, nyaman, dan aman. Hal pertama yang dapat dilakukan dalam kegiatan K3 di sekolah yaitu melaksanakan program kebersihan, keindahan, dan ketertiban di sekolah. Instansi pendidikan harus menumbuhkan budaya bersih, indah, dan tertib agar terciptanya suasana yang kondusif. Lalu, apa sih manfaat K3 di sekolah? Yang pertama, dapat menumbuhkan konsentrasi belajar siswa. Yang kedua, terciptanya suasana tenang dan nyaman. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan yang keempat, menciptakan kecintaan terhadap bersih, indah, dan tertib sekolah. Untuk menciptakan implementasi yang baik pada program ketiga, diperlukan beberapa hal yang harus dilakukan agar mendukung proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama, dibentuknya kebijakan K3K di sekolah. Yang kedua, dianggarkannya dana untuk pelaksanaan program K3. Yang ketiga, dibentuknya tim K3K seperti P3K. Yang keempat, sekolah memfasilitasi sabun, hand sanitizer, masker, sarung tangan, dan pensil untuk seluruh warga sekolah. Yang kelima, seluruh warga sekolah harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Yang keenam, menerapkan peraturan-peraturan K3 seperti menempelkan poster yang berisikan ajakan untuk memelihara lingkungan sehat, larangan merokok, dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, diberikannya mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Yang kedelapan, mengadakan agenda kebersihan seperti kerja bakti secara rutin. Yang kesembilan, setiap kelas mempunyai jadwal piket. Yang kesepuluh, membudayakan untuk menjaga kebersihan toilet. Yang kesebelas, membersihkan dan merapikan laboratorium. Yang kedua-belas, membuang sampah pada tempatnya. Dan diharapkan dapat memisahkan sampah organik dan anorganik. Apa yang akan terjadi jika program K3 tidak diterapkan dengan baik? Tentu saja hal ini akan berpengaruh pada kesehatan fisik maupun mental warga sekolah. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pihak sekolah sebagai bentuk evaluasi terhadap hal ini. Di antaranya, yang pertama dari aspek penerangan. Kegiatan belajar mengajar membutuhkan penerangan yang baik sesuai dengan nilai ambang batas yang ditetapkan dengan standar K3. Yang kedua, pihak sekolah perlu menyediakan fasilitas toilet yang nyaman dan bersih, disertai juga dengan penyediaan sabun tangan. Yang ketiga, perlu disediakannya peralatan P3K disertai dengan penyediaan tenaga ahli berlisensi P3K. Yang keempat, pihak sekolah perlu melakukan kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi para siswa. Yang kelima, perlu dibentuknya tim tanggap darurat untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh bahaya bencana alam. Sosialisasi terkait dengan kesehatan keselamatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3 di dunia pendidikan sangatlah penting untuk diberikan di usia yang dini. Dengan adanya perencanaan dan program K3, potensi bahaya yang akan muncul dapat direduksi dan dikendalikan sehingga lingkungan di dunia pendidikan dapat aman, nyaman, dan bersih.